Salam Bapak Ibu, Saudara, dan teman-teman semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini. Saya berharap Bapak Ibu dan teman-teman semua dalam keadaan baik dan dilindungi oleh Tuhan. Dan saya juga berdoa untuk Bapak Ibu semua, semoga dilancarkan rezekinya oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semua, tanpa berlama-lama, mari kita simak dan mendengarkan bersama diskusi antara Edis TV melawan para polemikus Islam, di mana mereka kepanasan dan ketakutan melihat dan mendengarkan penjelasan dari Edis TV tersebut. Mari kita simak video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lagi kita harus bertahan untuk menghadapi perempuan yang menurut agama Islam itu otaknya separoh. Jadi nggak apa-apa, kita di sini tujuannya untuk mencerdaskan mereka, untuk menyadarkan mereka bahwa di dalam kekristenan mereka dihargai. Karena orang ini harusnya naiknya ke room ustadz, tapi mungkin nggak dinaikkan karena nggak level gitu ya. Ustadz mikir ini perempuan otaknya separoh gitu ya. Saya tuh nggak pernah gitu ya. Yang penting mau laki-laki mau perempuan itu di dalam Galatia 3 ayat 17-19 itu ya seperti Rasul Paulus katakan bahwa kita semua sama, kita semua satu di dalam Kristus gitu, tidak ada lagi laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada perbedaan yang kemudian bisa merendahkan satu sama lain gitu ya. Begitu. Lama banget ya. Waktunya ini lebih lama waktu ini daripada Jibril nurunin wahyu ke Muhammad ya. Dulu alur waktunya ketika malaikat Jibril dengan Muhammad menurunkan wahyu itu kan cepat ya. Walaupun 30 tahunan gitu ya, 23 tahunan. Ini lama gitu loh. Kenapa ya? Lama sekali. Itu walaupun 2 menit. Ini lama banget. Ya. Lama sekali ya ini ya. Joni Arvin Nainggolan, seru kali, ada yang ngelawak ya. Iyalah seru, kalau misalkan ada yang lagi kawin sama bocil itu udah terjadi 700 tahun lalu. Nggak seru, nanti serem malah. Saya di sini menghibur. Ya, saya di sini menghibur, bukan mencari penghibur. Penghiburnya apalagi bocil, jangan ya. Itu junjungan kamu. Saya guna AI. Udah belum teman-teman? Saya lupa. Teman-teman ada yang banyak kasih masukan seperti thank you Kak Yani, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Udah ya. Beneran ini kalau pakai yang settingan AI ini sulit untuk di-report ya teman-teman ya. Kita menghadapi Nandar tapi Nandar belum live ya. Nandar udah live belum? Oh udah, dia masih pemanasan kayaknya, 140 baru penontonnya. Dia baca mantra panjang-panjang tapi mending coba kalau misalkan saya lagi ada waktu ya teman-teman ya, saya bisa nantang si Neng Ifat ini untuk buka ayatnya, atau saya yang bukain ayatnya suruh dia baca yang benar. Itu makhraj panjang pendeknya dari kemarin nggak bener loh. Di Islam itu asal suara bagus, suaranya ngeden, wow, gitu-gitu, mereka pasti dibilang Allah gitu. Padahal ada aturan bacaannya, tapi ya terserah lah urusan dia, saya nggak mau ikut campur urusannya, pusing. Ribet ngomongin agama mereka, saya tuh udah pusing ngadepin Nandar, udah pusing ngadepin orang ini lebih pusing gitu kan. Iya, beneran ngeden dia, coba aja perhatiin. Kalau kori gitu baca Quran, kalau teman-teman mau nonton, kalau enggak ya udah jangan. Saran saya sih memang jangan. Itu bawaannya mules, saya bawaannya mules gitu kayak gitu. Ya. Bahkan beberapa kali itu pernah ada beberapa peristiwa itu, perlombaan itu sampai pesertanya itu ada yang itu loh pingsan loh karena kehabisan nafas gitu, karena maksain satu tarikan nafas gitu. Om Yosef katanya ditantang pakai bahasa Arab hampir jadi kaya. Siapa yang nantang saya? Kalau ditantang itu harus ada hadiahnya, kalau ditantang nggak ada hadiahnya percuma. Ya udah ya, udah ya Mbak ya, bye bye, dah terima kasih ya, silahkan duitnya dikumpul untuk bisa beli atau bangun masjid ya, bye bye, dah. Nah teman-teman yang 1100k ini, nah dah. Halo Cecep, salve Cep. Ya salve, kok masih loading ya di saya? Salve masih loading. Loading apanya Cep? Yang kabur, jederkon.
Kok kabur? Nggak ada yang kabur, Nandar. Kamu tuh terlalu pede. Di saya tuh kamu masih loading. Kenapa nih sinyal kamu? Sinyal teman-teman, aku tanya dulu. Sinyal gua apa sinyal dia, teman-teman? Coba typing. Aduh. Sinyal. Ya kan? Kenapa nih? Sinyalnya jelek, main orang. Nandar. Saya. Sinyalnya. Iya, ntar ya. Dulu sinyalnya. Terserah. Itulah ya orang yang NPD obsesi terlalu berlebihan untuk diakui itu seperti itu. Nah makanya teman-teman lihatlah ketika Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 7 ayat 15, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Ketika Nandar seorang Islam pengikut Muhammad itu punya kepribadian NPD atau narcissistic personality disorder, ya lihat dari junjungannya juga sama, mengajarkan yang sama. Makanya Nandar mengikuti jejak junjungannya gitu. Makanya teman-teman, mereka itu selalu nggak jauh-jauh dari pertanyaan yang bersifat atau berisi tentang pengakuan. Contoh gini, di mana ayat Yesus mengaku? Nah, kita garis bawahi kata aku gitu. Nah itu mereka, karena memang mereka itu minim pengakuan. Jadi mereka selalu mengakui. Ya sekali lagi, mereka minim pengakuan. Mereka lebih banyak untuk mengakui, makanya mengklaim, is claim. Masih ya, sinyalnya dia tuh masih loh. Betul nggak teman-teman? Ini saya sudah invite dia, PK, sinyalnya dia masih loh. Lawyer ini loh, sinyalnya masih abad ke-6 tuh. Yonatan Nandar has disconnected from life. Aduh, buang-buang waktu. Ini saya orangnya on time loh, 9:01. Ini Islam nih kebiasaan nih, selalu menunda-nunda. Tuh, begini lagi, saya naikkan begini lagi. Aduh, Nandar. Benar-benar deh kamu. Ya, dibenerin dulu live-nya. Tapi ini memotong waktu saya jadinya. Saya sabar, tapi Islam ini sepertinya menguji kesabaran kita, teman-teman, ya. Coba Nandar, kau beralihlah dulu, jangan kau ngikutin junjunganmu. Apa-apa harus berada di dalam tempat yang gelap dan terpencil gitu loh. Jadi nggak dapat sinyal. Tuh, disconnected lagi. Aduh, gimana sih? Buang-buang waktu ini loh. Udah berapa kali nih? 4 kali nih. Teman-teman bantu dikencangkan ya tap layarnya. Jangan teralihkan isunya oleh kematian Mr. M yang tidak mendatangkan manfaat ya. Tolong di tap ya. Jangan teralihkan isunya oleh abad ke-7. Ini buang-buang waktu lah. Ini tapi di teman-teman yang di bawah yang nonton ini ada nggak Nandar? Maksudnya takutnya saya gitu. Ada nggak Nandar di sini? Tuh turun kan yang Jonathan Nandar has disconnected. Nggak ada ya, gelap ya, nggak ada. Aduh. Bilailati bi'akhisna man tu'an. Ya kita sambil menunggu, kita doa dulu deh. Kita doa dulu aja deh ya. Kita belum doa teman-teman, saya jadi lupa. Kita doa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa dulu kita sebelum mulai live kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa sumber segala kebijakan dan kebajikan, kami mau bersyukur atas penyertaan-Mu kepada setiap dari kami sampai dengan hari ini ya Bapa. Engkau perkenankan kami untuk bertemu, untuk bersilaturahim melalui aplikasi TikTok ini.
Kami anak-anak-Mu berkumpul di sini untuk memberitakan keselamatan yang telah Engkau nyatakan melalui Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan kita semua dari perbudakan dan belenggu akan dosa. Kami percaya apapun yang kami sampaikan, kami berusaha untuk tetap seturut dan sejalan dengan kehendak-Mu ya Bapa. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya agar Engkau mengutus dan mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar apapun yang kami katakan, apapun yang kami sampaikan, baik berupa lisan maupun tulisan, kami percaya bahwa itu seturut dan kehendak-Mu, dan Roh Kuduslah yang berkata-kata melalui kami. Ya Bapa, setiap dari kami, anak-anak-Mu juga masih banyak di luar sana saudara-saudara kami yang memilih untuk menolak, menyangkal, bahkan mencaci dan menghina Putra-Mu yang terkudus Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah melukai hati kudusnya. Oleh karena itu ya Bapa, sama seperti Putra-Mu di kayu salib yang mengampuni mereka yang mencemooh dan mencacinya dengan mengatakan, ampunilah Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, bimbinglah kami selalu, tegarkanlah dan teguhkanlah hati kami selalu, agar apapun yang kami hadapi kami lalui dengan sukacita dan dengan iman. Seperti teladan Bunda Maria, para kudus, dan Putra-Mu terlebih Tuhan kami Yesus Kristus yang rela menjadi manusia dan taat sampai mati di kayu salib. Terima kasih ya Bapa, doa ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu dengan perantaraan Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Gimana Cep? Bagus gak Cep? Nggak tahu, kalau di saya sih tampilannya masih belum ada. Kok masih belum ada? Saya nggak bohong, coba tanya sama teman-teman yang komentar. Teman-teman, saya Teman-teman. sama penonton. Teman-teman coba, emang aku nggak ada ya? Masa sih? Masih freeze nandar itu. Suaranya ada, tapi tampilannya masih macet. Dan nge-freeze. Diem doang. Tar dulu. Aduh, diserang nih. Serang Oten nih. Diserang Oten itu. Pasti kalau misal kamu baca hadismu sendiri, Nabi kamu pernah kena sihir itu yang ruqyah Jibril, yaitu friendly fire lah Islam. Makanya sama kayak kamu main game, main Dota, main apa gitu kan. Friendly fire itu harus hati-hati loh. Sinyal lu yang kocak nyalahinnya Oten. Nanti jangan-jangan mereka itu memang orang-orang tipikal yang kalau kesusahan morat-marit nyalahinnya orang lain itu loh, sama kayak junjungan mereka, morat-marit nyalahinnya orang lain, nyalahinnya orang kafir. Ya nggak senang lihat orang kafir senang. Itulah kebiasaan mereka. Makanya lihatlah Indonesia ya kan. Kesukaan mereka tuh, mereka nggak senang lihat orang senang gitu loh. Itu yang mereka agung-agungkan gitu. Ya, morat-marit nyalahin orang lain. Makanya jangan friendly fire lah Islam. Orang baru belum mulai kok. Ini aduh lama lah ini. Jam 9 atau 7. Tapi sinyalku aman ya. Sejauh ini aman deh. Sejauh ini aman ya. Islam, diamlah Islam. Kalau misalnya nggak ngerti apa-apa, jangan komentar, jangan bikin mata saya sakit. Mata saya yang sudah sakit ngelihat kalian, bikin tambah sakit ngelihat komentar kalian. Assalamu alaiki ya Maryam ya mumtali'atan. Aduh lama sekali. Ni'amatan Rabbu ma'aki mubarakatun anti bainin nisa wa mubarakatun samrat batniki sayyidina Yasu'a al-Masih ya qaddisa Maryam ya walidatullah salli li ajlina nahnu wa fi sa'ati mautina amin. Ngomongnya nggak ada enak-enaknya. Lu ketemu gua ngomong nggak ada enak-enaknya. Bilang lu ketemu sama junjunganmu lebih nggak enak omongannya. Omongannya, mukanya aja nggak enak, bermuka masam. Omongan gua nggak enak, muka gua nyenengin. Jadi lu bisa balance. Coba junjungan lu udah mukanya nggak enak, ngomongnya juga nggak enak, baca surah Abasa. Situ mukanya bermuka masam. Omongan gua nggak enak, muka gua enak dilihat ya. Muka gue enak dilihat, bercahaya, kelihatan. Kalau coba junjungan lo mukanya nggak kelihatan, pasti mukanya nggak enak dilihat. Udah gitu omongannya juga nggak enak dilihat. Coba apa yang perlu dibanggain? Gimana Cep? Ya sudah, better. Oh aduh, keren. Bagus ya? Iya sudah ada, better dari tadi. Nggak ada, soalnya cuma suaranya doang.
Siap-siap, sorry atas kendalanya ya. Soalnya kan sudah aku jadwalkan, mungkin ada report-report lah. Saya sih fine-fine aja dari tadi. Ya, mau pemanasan dulu masing-masing kayak biasa. Boleh, boleh. Pemanasan dulu 1 kali dulu ya. Coba aku sinyalku tetap bagus apa gimana? Coba. Ya. Ya. Teman-teman yang baru bergabung mohon bantu tap-tap layar ya. Seperti biasa ini baru pemanasan, jadi mohon bantu dalam doa juga supaya sampai dengan akhir berjalannya diskusi kita semua bisa mendapatkan ilmu, wawasan dan semakin diteguhkan di dalam Kristus Yesus melalui perantaraan rasulnya Paulus, diperkuat dengan perantaraan Bunda Maria, ya Bunda Allah, Santo Mikael, Malaikat Agung juga Santo terbaru kita Santo Carlo Acutis ya, supaya dengan melalui doa-doa dan jasa dari para kudus itu kita semakin dikuatkan dan diteguhkan. Gitu teman-teman. Dan ingat kita juga saling mendoakan, bukan hanya para kudus yang mendoakan kita juga yang di dunia ini saling mendoakan. Teman-teman mendoakan saya dan saya juga mendoakan teman-teman supaya teman-teman juga beroleh berkat, sukacita dan semakin berkarunia, bertumbuh di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus ya. Amin. Luar biasa. Dan tidak hanya sesama saudara seiman yang kita doakan, kita juga mendoakan saudara-saudara yang bukan pengikut Kristus, yang mereka bahkan tidak mengenal atau bahkan mereka memilih untuk menutup diri mereka untuk mengenali kebenaran dan keselamatan sejati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita doakan mereka juga, semoga melalui live ini barangkali ada 1-2 jiwa atau bahkan lebih yang kemudian pada akhirnya mereka menerima. Karena bukan lagi soal memilih atau dipilih. Sejak semula Tuhan telah memilih kita semua untuk diselamatkan. Kalau teman-teman baca dalam Yohanes 3:16, di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia mengutus putranya yang tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup kekal. Artinya kasih Allah itu akan dunia bukan hanya terbatas untuk orang-orang beberapa saja, tetapi untuk seluruhnya. Oleh sebab itu sama seperti yang dikatakan Rasul Petrus dalam suratnya, bahwa setiap orang itu diselamatkan. Ya semuanya. Dalam surat Rasul Paulus juga kepada Timotius, 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4 juga dikatakan, inilah yang berkenan di hadapan Tuhan Allah Juru Selamat kita, yaitu yang menghendaki supaya setiap orang diselamatkan. Semua orang diselamatkan tanpa terkecuali. Oleh sebab itu saya percaya dan yakin bahwa ketika ada firman juga yang mengatakan doa orang benar bila didoakan sangat besar kuasanya, dan juga ada firman di mana ada 1 jiwa diselamatkan maka seisi rumah diselamatkan. Kita percaya melalui 1 jiwa yang diselamatkan, 2 jiwa yang diselamatkan mungkin akan menyebar sama seperti antibodi atau obat ya, yang akan memulihkan segala sesuatunya secara perlahan. Kita percaya bahwa kasih karunia dan darah dari Tuhan kita Yesus Kristus memulihkan orang-orang yang tersakiti, orang-orang yang dalam kesulitan, orang-orang yang dalam kebinasaan, mereka kemudian diselamatkan dan terhindar dari kebinasaan. Amin. Ini bukan MCR. MCR itu apa ya? Japs, aku gak paham. Coba teman-teman salve ya. Shalom. Jangan lupa untuk tetap tap-tap layar ya. Terima kasih Kak Widya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Ya, yang lain terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Kalau teman-teman mau memberikan gift silakan, nggak memberi jangan tidak enak, jangan kayak aduh nggak bisa kasih, nggak jadi masalah. Teman-teman boleh bantu juga dalam doa, boleh bantu juga untuk sambil mendengarkan, sambil juga mendaraskan doa rosario. Barangkali satu peristiwa di hari Minggu ini juga teman-teman bisa tap-tap layar juga, jadi support itu nggak melulu dengan materi atau dengan gift ya teman-teman ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Jadi jangan berkecil hati kalau yang belum bisa memberikan gift ya. Saya nggak memaksa dan nggak meminta, nggak apa-apa. Silakan teman-teman ambil bagian dalam partisipasi, ambil bagian dalam segala sesuatu. Yang penting kita semua di sini saling mendukung dan saling meneguhkan. Gitu. Curang, ya ini belum mulai Marno, jadi jangan gaptek. Saya sama kayak junjungan kamu di abad ke-7. Ini belum mulai, ini baru pemanasan. Saya sama Nandar lagi mengajak audiens kita masing-masing untuk pemanasan, untuk memberitahukan apa-apa saja gitu kan. Jadi nggak jadi masalah saya nge-mute Nandar atau Nandar nge-mute saya. Belum mulai kok. Gimana sih Islam pola pikirnya dari tadi nggak ngerti-ngerti ini. Ini baru pemanasan ya, belum mulai. Kalau sudah mulai baru nggak ditutup suaranya Nandar, atau Nandar juga nutup suaranya saya gitu kan. Gitu, nggak apa-apa, kita sebentar, kita dikit lagi ya, 40 detik lagi kita akan mulai. Jadi teman-teman tetap tap-tap layar ya. Terima kasih teman-teman yang sudah tap-tap layar, yang sudah share, yang sudah meramaikan, yang sudah dukung-dukung dalam doa. Teman-teman ya, bantu dalam doa. Sekali lagi ingat, kita bisa mengambil bagian gak cuma dengan memberikan gift,
Tapi juga bisa tap layar, bisa share, juga bisa mendoakan di balik layar ya. Terima kasih teman-teman. Karena kita percaya di mana ada firman Tuhan juga yang mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus kita adalah Allah yang omnipresent, maha hadir ya. Begitu. Ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, oke, sudah mulai nih kayaknya. Siap. Nah, Bang, kemarin kan Ya. waktu debat kemarin kan saya duluan yang ngomong waktu tema kemarin. Nah, sekarang Abang duluan nggak apa-apa. Siap, boleh. Boleh. Lanjut ya. Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Kebetulan pada tema malam hari ini adalah Nabi Muhammad atau Paulus, Nabi, Mesias, Rasul palsu itu. Berdasarkan sebuah kajian ilmiah. Kita berdiskusi dengan apologet berasal dari Katolik. Baik, terima kasih. Saya langsung kepada sebuah pemaparan. Mudah-mudahan yang kaum muslimin yang sudah share, posting ulang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Paulus ketika dia sudah bertobat konon katanya menurut orang Kristen namanya Paulus. Sebelum dia bertobat adalah Saulus. Siapakah Saulus? Saulus menurut Yesus adalah nabi palsu dan Mesias palsu. Di mana ayatnya? Kita langsung buka di dalam Matius 23 nomor ke-15. Matius 23 nomor 15. Mudah-mudahan ini menjadi asbab hidayah buat Joseph dan teman-teman Kristen yang lain. Ya. Ciri nabi palsu yang dijabarkan oleh Yesus di dalam Matius 23 ayat ke-15 adalah, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikannya dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Tidak pernah ada orang Farisi yang menyebarkan agama kecuali adalah si Paulus. Si Paulus ini siapa? Mesias dan nabi palsu. Di mana ayatnya? Kita langsung buka. Ya. Jadi ciri-ciri nabi palsu ini menurut Yesus adalah dia menyebarkan agama dengan mengarungi lautan dan menjelahi daratan, yaitu di dalam KPR 18 nomor 18. KPR 18 nomor 18. Ya. Ini buktinya. Paulus tinggal beberapa lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria, Cederkon. Ternyata si Paulus adalah penggenapan dari orang Farisi yang munafik, yang berlayar, yang mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk menyebarkan agama. Tidak pernah ada Nabi Muhammad menjelajahi lautan, mengarungi lautan, kemudian menyebarkan agama, itu tidak pernah. Hanya si Paulus. Lebih daripada itu teman-teman, kita lihat Matius 24. Matius 24 nomor 24. Ya. Yesus mengatakan begini saudara, Joseph, lihat wajah saya yang ganteng ini, jangan kau tertunduk tersipu, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Orang pertama yang disesatkan Paulus adalah Ananias. Ada 3 orang murid yang bertemu dengan Paulus, juga menerima dia di dalam rumahnya. Jadi Yesus sudah menubuatkan bahwa Mesias palsu itu akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Salah satunya adalah Ananias. Yang kemudian nabi palsu itu adalah bermujizat. Bahkan salah satu mujizat Paulus adalah dia menghidupkan orang mati. Inilah ciri-ciri nabi palsu yang merujuk kepada Paulus. Bang Nandar,
di mana Paulus itu mengaku sebagai Mesias. Kita lihat di dalam KPR 9 ayat ke-22. Ya. Teman-teman, lihat Yosef jangan tertunduk malu, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Inilah kenapa saya katakan orang Kristen mudah dan tertipu dengan mudah oleh terjemahan. Coba, cari di dalam original teksnya kalau ada kata Yesus. Ini diterjemahkan dari mana? Kalau ini adalah sebuah interpretasi, asumsi teologi, harusnya ada tanda kurung. Ternyata si Paulus adalah Mesias itu sendiri, bahkan dia di dalam sesi berikutnya saya akan tunjukkan kalau dia adalah Bapa Yahweh itu sendiri menurut pengakuan Rasul Paulus. Jederkon, kalah PK, kita menang debat. Ini awal mula, Sep. Jangan tegang, Sep, ya. Terima. Oke, tolong di-mute. Tadi saya Siap. mute. Oke, Nandar tadi ketika live itu mengatakan bahwa Paulus adalah rasul palsu. Ini baru pembukaan, Nandar. Saya tidak mendengar ayat satupun membuktikan Muhammad itu rasul asli. Selalu saja Nandar dan orang Islam lainnya langsung menyerang. Tapi nggak apa-apa ya, itu hak mereka. Tapi yang saya tahu pembukaan itu adalah narasi. Bagaimana kamu membuktikan bahwa secara positif Nabi kamu tuh bukan Nabi palsu. Saya nggak menemukan dari tadi. Gitu. Kenapa? Karena teman-teman kalau lihat nanti saya akan buktikan bahwa Muhammad itu nabi palsu. Kita lihat, tapi sebelum kita lihat itu saya jawab dulu. Karena memang Nandar itu kita akan buktikan Islam itu tidak mampu untuk menyatakan imannya. Mereka hanya mampu untuk bertanya. Karena nanti Rasul Paulus juga akan katakan bahwa baik ketika orang-orang memberitakan Yesus dalam maksud baik ataupun jahat, tetapi intinya Kristus diberitakan. Itu yang nanti mungkin akan dibawa oleh Nandar ya. Seolah-olah Paulus membenarkan tipuan. Padahal itu adalah salah satu Paulus untuk menegaskan orang-orang seperti Nandar. Inilah yang akan memberitakan Yesus dengan cara-cara yang jahat. Tapi tetap intinya nama Yesus tetap diwartakan. Saya tidak mendengar nama Allah dikumandangkan. Saya tidak mendengar nama Muhammad yang katanya diberi gelar Shallallahu Alaihi Wasallam dikumandangkan. Ingat Islam. Kamu malu. Nandar tidak pernah ada 5 menit bawa Al-Quran. Selalu full Alkitab. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita jawab. Oke, Nandar tadi mengatakan bahwa Yesus menyebut Paulus sebagai nabi palsu. Coba Nandar, kamu perhatikan di sini. Saya perhatikan. Ketika kamu menyatakan Paulus itu rasul palsu, hanya karena dia juga membuat mukjizat sama seperti Yesus. Lihat, Petrus pun mempunyai mukjizat yang sama seperti Yesus, yaitu Petrus membangkitkan membantu orang untuk sembuh. Kita baca, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kumpunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Ini nggak heran teman-teman. Kenapa nggak heran? Karena lihat, Tuhan Yesus itu juga memberikan kuasa. Di dalam Injil Lukas, Yesus memanggil 70 murid, ya. 70 murid itu Yesus panggil dan mereka diberikan kuasa. Ya, ke-70 murid Yesus itu yang ada di dalam Injil Lukas. Sebentar. Injil Lukas, di dalam Lukas 9 ayat yang ke sebentar ya teman-teman. Lukas 10 ya, Lukas 10. Ya, Nandar kegirangan karena saya jadi ketelimpungan karena dia nggak sama sekali membahas Muhammad. Nah ini, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid. Nah maka mereka diberikan kuasa. Diberikan kuasa apa? Diberikan kuasa untuk memberikan mukjizat ya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ini mukjizat Paulus. Kenapa dikatakan Mesias? Karena Mesias artinya penyelamat. Bukan masalah dia menyamakan diri dengan Yesus. Itu bukan statement asli. Sekarang saya tantang Nandar, berani nggak buktikan Paulus mengaku sebagai Yesus Kristus? Berani nggak Nandar? Tidak akan berani. Oke, mari kita lihat di sini. Saya akan tunjukkan bahwa apakah Paulus menyesatkan orang membawa orang percaya Yesus ya Kristus versi lain. Nandar berani nggak untuk bahas ini? Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, Paulus itu mengajarkan sama seperti para rasul, yaitu ketiga hal mengenai iman, pengharapan, dan kasih itu diajarkan oleh Paulus. Jadi kalau dikatakan Paulus nabi palsu, kita buktikan secara Matius 7 ayat 15, Nandar berani nggak? Apakah Paulus mengajarkan hukum penggal seperti Muhammad?
Tidak. Kemudian kalau Nandar berani untuk bantah juga, ajaran Paulus ini selaras juga dengan pengikut Kristus lainnya, sama seperti di dalam 2 Petrus 3:15-18. Kalau kamu katakan katanya Paulus itu menyiasati Ananias, Ananias itu juga mengenal Paulus dari Tuhan Yesus. Sama seperti Petrus juga mengenal Yesus, mengenal Paulus. Bagaimana kita baca dalam 2 Petrus 3:15, Nandar perhatikan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih. Ini dari surat 2 Petrus. Jadi kalau misalkan Paulus dituduh nabi palsu, berani nggak Nandar untuk mematahkan argumen Petrus yang dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai gembala dombanya di dalam Yohanes 21 15-19. Saya tantang Nandar habis ini untuk membantah data-data saya. Tapi sebelum itu saya juga ajukan pertanyaan kepada Nandar. Kalau Nandar berani mengatakan Muhammad itu nabi yang bukan palsu, kenapa di dalam Islam, di dalam Sahih Bukhari, kita lihat di sini, Nandar, Nabi itu memerintahkan orang murtad itu untuk dipenggal kepalanya. Saya mau tanya sama Nandar, apakah ini tidak bertentangan dengan Al-Quran? Di dalam surah Al-Baqarah dan dalam surah Al-Kafirun ada tertulis lakum dinukum waliyadin dan la ikraha fiddin. Kenapa Nabimu memerintahkan orang mengganti agamanya memenggal? Silakan dijawab. Hari ini juga si Joseph. Oke, Sep, mana wajahmu? Ya. Aduh, lihat teman-teman ya. Kita menang debat tapi kalah PK tidak masalah nih ya. Terima, Joseph. Joseph bertanya tentang yang terakhir itu. Saya jawab, Joseph. Justru Nabi yang asli itu kan hadisnya gini. Man badala dinahu faktuluhu. Itu yang kau maksud itu, Joseph ya. Itu sesuai dengan nubuatan Yesus dan nubuatan Nabi Musa tentang Nabi yang terakhir. Coba kau baca ini. Jeder kon. Lihat ini. Ya, teman-teman, KPR 3 nomor 22. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dan di antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia di dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengar Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Cederon. Jadi Musa saja sudah menubuatkan siapa yang tidak mendengar Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Kau pikir Nabi ini siapa? Yesus. Yesus bukan membasmi, tapi Yesus dibasmi oleh tentara Romawi. Cederon. Oke, satu. Yang kedua, Joseph, kamu ini Katolik malah belajar Latin. Kau belajar Yunani, saya tunjukkan yang kedua. Bukan hanya kau bertanya tentang kebenaran Nabi Muhammad. Baca Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang telah menulis Bible dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah, padahal karangan si Paulus. Bang Nandar ganteng, debater dari Kuningan Jawa Barat. Emang Bible palsu? Jangan hanya si Paulus yang nabi palsu, Bible-nya aja palsu. Contoh, masa umat Islam tadi yang ngasih tahu si Joseph, Yesus mengutus 70 murid, katanya KPR 9 nomor 1. Gua bilang, Sep, Lukas 10 nomor 1. Oh iya ya, Bang Nandar lebih tahu sampai aku kelimpungan. Cederkon. Joseph, ini aku punya Bible dalam bahasa asli. Masa kamu cuma terjemahan aja? Teman-teman kita lihat ya. Saya punya, ini adalah The Greek New Testament. Ini diakui oleh dunia, United Bible Societies. Ternyata Lukas 10 nomor ke-1, ini Lukas, Joseph ya, kata Lukan. Ternyata di dalam Lukas, ini Yesus bukan mengutus 70, 72. Yang benar 70 atau 72? Saya bacakan kepada Anda. Metade tauta ane desen hokurios eteros demoe konta. Apa di sini? Duo. Ternyata 72. Kok bisa jadi 70 dikurangi? Ini original teksmu loh. Jeder kon. Kena kon. Coba kau. Joseph mengatakan di mana Paulus mengaku sebagai Yesus Kristus, sebagai Mesias. Kan sudah saya tadi bilang. Matius 24.
KPR 9 ayat 22. Joseph, perhatikan ini. Joseph yang aku kasihi, bertobatlah Sep, kerajaan sorga telah dekat. Saya minta kepada Anda, ini Yesus diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris pun, ini nggak ada kata Yesus loh. Nih, di sini. But Saul was more and accompanied the Jews what that of Damascus, proving that this is the Christ. Jeder kon. Ini Yesus dari mana, Sep? Kenapa penerjemahan Bible malu kalau si Paulus mengaku sebagai Mesias? Kita baca dalam bahasa Yunaninya, dalam Textus Receptus. Sekarang pertanyaan saya, ini Yesus diterjemahkan dari naskah yang mana? Karena dalam bahasa Yunaninya saya bacakan ya. Saulus de malon ene duna mauto kaisunehunentos Yudaios taus katai kontas en Damasko sumbibason hoti hautos estin Yes Kristos. Jeder kon. Ada nggak kata Yesus di situ? Apalagi kalau saya lihat di dalam original teksnya. Ini original teksnya ya teman-teman ya. Ini ya, Presais 9 ayat ke-22. Ayat 22. Ternyata kalau dalam original teksnya ada tambahan tuh. Yosef, kau lihat ini enggak? Ada tambahan tuh. Ada kata taus. Ini ya. KPR 9. Ini KPR 9. Kalau dalam bahasa Yunani, Presais 9 ayat 22-nya. Ternyata ada kata tambahan taus. Bukti kebenaran Islam tidak ada dalam original teks Quran, ada tanda kurung. Kenapa di dalam Biblemu original teksnya banyak tanda kurung kurawal? Siapa yang menambahkan? Cederkon, tertawa Joseph. Bubuk. Aduh. Kita menang debat kalah PK. Ini sultannya pada kemana ini? Duh. Kurang Abdul Jederkonnya ini. Gak ada yang ngegap. Joseph langsung merinding, meriang. Sudah, ini giliran saya ya. Ini orang dari dulu nggak pernah mau fokus debat sama saya. Kita lagi bahas Muhammad atau Paulus yang nabi palsu. Kenapa jadi bahas kritik teks? Kamu mau lariin saya dari itu? Iya. Saya tanya tadi, di mana ada tertulis Muhammadmu itu nabi yang diakui. Kalau kamu ngambil dari Alkitab, ini nggak fair, nggak valid. Saya nggak perlu ngambil dari Al-Quran untuk menyebut Paulus itu nabi. Kenapa? Kebalik jadinya. Ini orang bingung loh. Nubuatan yang ada di dalam Petrus, di dalam kisah para rasul tadi, di dalam kisah para rasul 9 yang kamu tadi tampilkan, itu berbicara mengenai Yesus. Ngerti? Bukan berbicara mengenai Muhammad. Sorry, kisah para rasul 3 ayat 22-23 itu tidak berbicara mengenai Muhammad. Berbicara mengenai Yesus. Kamu baca di dalam kisah para rasul 20-nya. Coba berani nggak kamu buka ayat 20? Cara membaca kitab suci kami bukan cara seperti kamu membaca Quran kamu. Di dalam kisah para rasul 3 ayat 20, di sini ditampilkan apa? Baca di sini ya. Sinandar ini kan kebiasaan Islam. Mereka itu selalu mengutip-ngutip ayat kitab suci kita, kemudian mereka cocok-cocokologi. Nih, baca. Ya, Tuhan akan datang kepadamu dan kalian akan mengalami kesengsaraan rohani dan Tuhan akan menyuruh Yesus datang kepadamu. Tuhan akan menyuruh Yesus. Yesus di sini dibedakan dengan Tuhan. Tuhan yang dimaksud adalah Sang Bapa Allah. Kenapa? Karena Yesus di sini digambarkan sebagai nabi. Kenapa Yesus nabi? Nanti kita balik lagi ke bahasan mengenai Yesus sebagai nabi, imam dan raja. Jadi ketika Rasul Petrus mengutip Musa di dalam kitab Ulangan, Nandar ini dalam kitab Ulangan 18, betul kan? Ketika dikatakan Musa pernah berkata Allah Tuhanmu akan mengutus kepadamu seorang nabi, kemudian kamu mengatakan tidak pernah membasmi. Hei, basmi bukan secara fisik. Jangan kamu gambarkan Yesus seperti Muhammad suka main fisik. Kenapa tepuk jidat? Kamu mau membantah Yesus itu main fisik. Kita bandingkan dengan Muhammad nanti. Di dalam Injil Matius bab 26 ayat 52, Nandar, Yesus sama sekali tidak menggunakan kekerasan. Bahkan sekalipun dia punya kekuasaan untuk mengutus 12 pasukan malaikat lebih. Matius 26 ayat 51-54. Beda dengan Muhammad. Bagaimana Muhammad itu? Kita lihat di dalam Al-Quran. Ini yang akan saya tanyakan. Tadi kamu kan menyatakan bahwa man badala. Apa yang dijelaskan sama dia hadisnya ini teman-teman? Ada yang nangkap gak tadi? Barang siapa mengganti agamanya maka penggalah lehernya. Man badala. Apa? Apa penjelasannya? Adapun orang yang keluar dari Islam tidak perlu ditunggu untuk diminta tobat. Langsung disuruh penggal. Ini nabimu suka membasmi.
suka pakai kekerasan fisik. Yang mau saya tanyakan, kenapa ini dipermasalahkan Joseph? Kenapa? Karena di dalam Al-Baqarah ayat 256, kita lihat di sini, dalam Al-Baqarah ayat 256 dikatakan tidak ada paksaan dalam beragama, atau dalam bahasa aslinya la ikraha fiddin. Kenapa sekarang Muhammad justru mengatakan orang yang keluar agama atau orang yang pindah atau orang yang murtad itu harus dipenggal? Dijelaskan Nandar, tadi saya nggak dapat penjelasan kamu nggak menjelaskan sama sekali loh. Kemudian kamu juga mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad dikatakan Nabi sesuai dengan kisah para rasul, saya tidak setuju. Kenapa? Karena Muhammad bukanlah orang yang mengajarkan Allah yang sejati. Muhammad mengajarkan Allah yang teritorial, yaitu Allah negeri Mekah. Yang saya tanya, apakah Allah Muhammad sama dengan Allah Israel? Yodhefafe, apakah sama? Silakan dijawab Nandar dengan dalil ya. Jangan nanti cocokologi. Kemudian saya juga ingin menjawab ketika saya mau membawa Nandar kepada pernikahan. Nabi palsu itu selalu mengajarkan hal yang tidak konsisten. Saya membawa Nandar di dalam 1 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan 2, Rasul Paulus itu menegaskan bahwa pernikahan itu harus dengan laki-laki dan perempuan. Ya, setiap laki-laki hendaknya mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Saya mau tanya, betulkah Nandar? Silakan buka di dalam surah Al-Ahzab ayat 50, teman-teman semua yang Islam, yang Kristen, tolong perhatikan teman-teman. Islam secara tidak langsung mengajarkan incest terselubung di dalam Al-Ahzab ayat 50. Dan ini bertentangan dengan Imamat 18 ayat 6 sampai 7. Saya mau tanya, dalam surah Al-Ahzab ayat 50, kenapa Muhammad diperkenankan untuk mengambil anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu? Anda buka di dalam Imamat 18 ayat 6 sampai 18, ini dilanggar. Kalau memang Muhammad adalah nabi yang dinubuatkan Musa dalam kisah para rasul 3 ayat 32 sampai 33, kenapa Muhammad melanggar Imamat 18 ayat 6 sampai dengan 18? Kenapa Muhammad mengawini anak perempuan dari saudara laki-laki? Ini mengajarkan incest terselubung. Kalau Muhammad nabi bukan nabi palsu, silakan kamu jawab. Data-data dan dalil saya sudah jelas dan sudah saya tampilkan. Kalau kamu alasan, saya tidak terima. Silahkan dijawab. Di dalam Imamat 18, nanti kamu buka Imamat 18, itu dikatakan bahwa melarang pernikahan dari sanak kerabat dekat keluarganya, teman-teman. Silahkan dijawab, Nanda. Tunjukkan wajahmu. Aduh, gampang banget pertanyaan yang saya tanya nggak dijawab. Baik teman-teman ya. Salah satu kesesatan orang Kristen ini adalah ketika ada ayat, itu jelas-jelas merujuk kepada Nabi, kalau tidak didengar ucapannya maka akan diperangi, akan dibasmi. Yesus malah dibasmi. Nandar, di situ bukan Nabi Muhammad tapi Yesus. Sejak kapan Yesus membasmi? Di mana ada kata basmi rohani? Kok ngaco aja, Sep? Lu malah gelawak, Sep. Nandar, tapi Nabi Muhammad ini bukanlah menyembah Allah sejati. Makanya kalau jadi Katolik, jadilah Katolik yang benar. Harus ikut kepada suksesi apostolik, yang mana ada magisterium gereja, buahnya adalah katekismus gereja Katolik. Saya tunjukkan katekismus gereja Katolik. Joseph. Bahkan di dalam KGK, umat Islam ini adalah umat yang selamat masuk surga. KGK 841. Saya tunjukkan. Ceder lagi Joseph. Kecuali kau Protestan, ini loh. Ini adalah KGK 841. Nih, baca baik-baik ya. Hubungan gereja dengan umat Islam, namun rencana keselamatan juga merangkum mereka, jederkon. Tertunduk malu Joseph, makanya jadi Katolik, jadilah Katolik yang benar. Ini menurut katekismus gereja Katolik, umat Islam itu adalah umat yang keselamatan merangkum mereka. Kenapa? Yang mengakui Yang mengakui Sang Pencipta di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin, jederkon, yang menyatakan bahwa mereka Joseph? Berpegang pada iman Abraham, jederkon, ya. Dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal, bukan Allah Tritunggal. Ini Allah yang tunggal, jederkon. Yang Maha Rohim, bukan Maha Tritunggal, ya.
yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Makanya di dalam doa pagi dan petang, umat Islam itu selalu berdoa. Asbah, kalau sore, kalau pagi asbahna, kalau sore amsaina, amsaina ala fitratul Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabina Muhammadin SAW, wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Cederkon. Masa saya yang lebih Katolik daripada orang Katolik sendiri? Ini si Joseph gak ngerti katekismus gereja Katolik. Malah dia menyangkal. Uskup yang Jakarta, ini pindah ke Protestan aja. Dia gak percaya dengan KGK. Ceder kawan. Nandar, kita tidak bahas original teks, goblok. Joseph, kitabmu itu bukan terjemahan. Kitabmu itu adalah bahasa Yunani. Yang saya tanya, kenapa tim LAI menerjemahkan secara keliru? Di mana dia mengatakan begini, di dalam KPR 922 menyatakan bahwa Kristus adalah Mesias. Ternyata di dalam original teksnya yang menyatakan diri sebagai Kristus itu bukan Yesus, tapi si Paulus sebagai Mesias. Makanya si Paulus itu adalah Mesias palsu. Saya buktikan kamu dengan sebuah pertanyaan. Joseph, kalau berbicara dengan hadis, hadis itu ada asbabul wurudnya. Sekarang saya tanya, jujur kepada dirimu sendiri. Apakah setiap orang murtad itu paktuluhu? Paktuluhu itu artinya bunuhlah, bukan penggalah. Cedarkon. Sebutkan asbabul wurud hadis yang kau sebutkan itu. Apakah di dalam sejarah Islam semua murtadin itu dibunuh? Tidak. Ya ada asbabul wurudnya. Mas, nggak ngerti asbabul wurud? Cedarkon. Aduh, menolak gereja Katolik nih. Joseph, perhatikan. Jangan ketawa-tawa. Joseph. Nih, gua kan tanya sama Joseph nih, Joseph, ya. Ini kan di sini Yesus. Pertanyaan gua nih, Yesus ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Kalau Yesus di sini tidak ada, ternyata si Paulus membuktikan kalau dirinya adalah Mesias. Jederkon. Sekarang saya tanya kepada ente, nih saya pertanyaan saya nih. Pertanyaan saya dengan Matius 7. Matius 7 ayat ke-15. Saya belum bertanya ya. Sekarang saya bertanya nih. Hal pengajaran sesat. Perikop ini sampai ayat ke-23. Pertanyaan saya, siapakah nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba dan yang menyesatkan orang-orang Kristen? Siapa nabi palsu di sini? Saya tanya nih. Yesus bernubuat tentang nabi palsu yang akan datang kepada murid-murid Yesus. Siapa nabi palsu yang mendatangi murid Yesus yang nyamar jadi domba? Cedar kon. Salah, PK menang debat. Waduh, ternyata aku menang debat, menang PK. Terima kasih Tuan Muda dari Malaysia. Memang Malaysia itu adik kakak dengan Indonesia, selalu mendukung. Mantap. Menang debat, menang PK, ceder kon. Debater dari Kuningan, Jawa Barat yang ditakuti para pendeta dan pastor di muka bumi. Semangat aku kalau ada yang support nih. Ceder kon. Matikan mic-nya, giliran saya berbicara. Stop dengan narasi narsis yang berlebihan. Mending kamu perhatikan eyeliner kamu biar nggak meleleh kemana-mana. Perhatikan ya, Nandar. Kamu kalau ngomongin Katolik, Oskup, dan segala macam, mulutmu nggak pantas, congormu nggak pantas. Kau urus saja profesimu yang nggak jelas, jadi lawyer yang nggak jelas itu. Kau tidak bisa membuktikan Yesus mencuri. Sampai dengan detik ini, kau tidak menemukan datanya Yesus mencuri. Kau masih berani bawa KGK 841. Kau tahu apa KGK 841? Saya curiga orang-orang Islam ini menyusup ke diskusi-diskusi orang-orang Protestan yang berpolemik dengan orang Katolik dan mereka sok-sok paham. Saya kasih paham sama kamu orang Islam, sampai dengan kapanpun kalian tidak akan bisa menyentuh gereja Katolik, bahkan res-resannya kalian tidak akan bisa. Kalian bukan bahkan sekelas debu di lantai gereja. Kalian ada sekelas iblis yang terus merongrong gereja dari luar, tidak akan sampai masuk ke dalam. Kau perhatikan, KGK 841 itu hubungan gereja dengan umat Islam. Namun rencana keselamatan juga merangkum mereka. Perhatikan Nandar, kamu saya ajar baca. Kamu S1 yang tidak lulus belajar membaca kan? Perhatikan di layar, jangan kamu suruh saya perhatikan di layar, kamu enggak. Namun rencana keselamatan juga merangkum mereka. Apakah kamu bahagia baru dalam rencana? Rencana ini baru planning, Nandar. Bukan sudah pasti selamat, kamu berbahagia. Baru rencana. Di sini kenapa nggak kamu kasih tahu Islam yang nggak bisa baca itu sama seperti junjungan mereka? Yang mengakui sang pencipta, di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin. Ini ada tanda baca koma, ada titik koma. Kamu tahu nggak cara membacanya?
Ya, di sini dikatakan yang menyatakan bahwa mereka yang menyatakan itu Islam. Jadi ini LG. Kamu tahu LG ini apa nggak, Nandar? Nanti kamu jawab ya. Saya tantang kamu bawa KGK 841, kamu berani nggak LG ini apa? Terus NA3 ini apa? Perhatikan loh, Islam. Kamu tuh malu sama Nandar representatif kamu. Tidak ada satupun dalil untuk mematahkan Paulus sebagai nabi palsu. Ini lari kemana-mana. Ini katekismus Gereja Katolik 841. Ini tidak ada hubungannya dengan Paulus dan tema kita. Bom waktu saya kamu, Nandar. Memang gak laku kamu. Kita baca dalam 1 Timotius 2. Kenapa Islam dikatakan masuk dalam rancangan? Karena Kristen itu baik. Karena kami mau kalian selamat, gak seperti kalian maunya binasa. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Artinya apa, Nandar? Kamu termasuk Islam itu mau rencana, tapi kalian gak mau. Karena kalian sukanya binasa, ngikutin orang buta huruf. Yang bilang saya emosi wajar, saya bukan Hajar Aswad yang cuman tiba-tiba jadi hitam legam karena terima dosa kalian. Ya, Nandar pun tadi emosi ngatain saya goblok. Diskusi apa itu, Nandar? Sudah berulang kali saya katakan dan peringatkan kamu. Kamu diskusi sama bocil sama saya kok terpancing emosi, padahal saya nggak memancing emosi kamu. Saya diskusi elegan. Kamu ngatain saya goblok, nggak apa-apa, saya nggak baper. Itu bukti kamu itu tidak dewasa secara emosional. Ya, oke, kita lanjut. Ketika kamu katakan di dalam Kisah Para Rasul 9, kamu katakan itu adalah perkataan Paulus mengakui sebagai Mesias. Perhatikan, di sini berbicara ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Siapa? Ini Saulus. Saulus itu memberitakan tentang Yesus. Bukan artinya Paulus itu adalah mengaku sebagai Yesus. Kenapa? Karena di dalam Kisah Para Rasul 9 konteksnya Saulus ini sedang memberitakan tentang Yesus. Ngerti? Jadi ketika orang-orang Yahudi melihat Paulus, mereka mengira dia ini adalah Mesias, dia ini Yesus. Ini bukan Paulus yang mengatakan. Ngerti? Ini bukan Paulus yang mengatakan, ini orang-orang Yahudi. Ya, jadi Nandar tidak bisa berbicara. Kenapa? Karena gini, perhatikan, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Perhatikan konteksnya, kalau kamu katakan di dalam Islam tidak ada buka kurung, kita akan bahas nanti. Ini bahas nabi palsu, Nandar, kenapa kamu kemana-mana? Nah, tapi saya mau juga jawab, katanya Nandar menyelisihi hadis ini. Nandar, kamu menyangkal faktuluhu. Kamu baca nggak di sini? Barang siapa mengganti agamanya penggala lehernya. Kamu baca, di sini dijelaskan bahwa jika mereka menampakkan diri mereka, maka mereka boleh dibun-bun dan tidak perlu untuk diminta tobat. Nandar ini menyangkal. Nggak perlu ditunggu, langsung. Kenapa tidak perlu untuk diminta tobat? Langsung dibun-bun. Dimana buktinya Joseph Islam pernah? Nandar baru keluar dari goa udah cuap-cuap. Sama kayak Junjungan, suka keluar dari goa langsung berbicara jadi nggak nyambung baca. Arab Saudi, penyair dihukum mati karena murtad. Hah? Islam suka banget sih seperti katak dalam tempurung. Bedanya Junjungan kalian dalam goa, katak dalam tempurung, sama-sama perumpamaannya cocok. Ya, lagi dituduh murtad, pria Saudi dihukum mati. Perhatikan, Arab Saudi melaksanakan gelombang eksekusi. Ini orang-orang murtad. Kamu itu orangnya nggak pernah nonton berita, sukanya nonton yang begituan. Sekarang kamu jawab pertanyaan saya, kenapa Nabi kamu mengajarkan perkawinan incest? Dari tadi nggak dijawab. Al-Ahzab 50, jawab. Enak aja lu. Jawab. Aduh, Joseph. Sini wajahmu, Sep. Lain ditanya, lain dijawab. Pertanyaan gua terus yang menjawab pertanyaan. Giliran gua yang nanya gak dijawab. Oke. Emosi Joseph deh ya. Joseph. Nyerangnya kemana-mana sih Joseph ya teman-teman ya. Nyerang pribadi. Kan aku bilang, kamu tuh jangan goblok. Ya memang kamu goblok, Cep. Saya mengatakan kamu goblok karena saya mengikuti Yesus. Yesus itu radikal, Sep. Ya, Yesus itu radikal. Makanya saya mengatakan apa yang sering Yesus katakan. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan orang lain goblok. Yesus mengatakan orang lain goblok. Ketika saya mengikuti Yesus, kamu kok marah-marah? Ya, Sep, perhatikan ini, Sep. Yesus mengatakan apa ini? Yesus aja ngomong ke ini orang-orang, hai kamu orang-orang goblok. Goblok itu kan bodoh, ceder kon. Saya minta asbabul wurud, malah kau tidak membaca asbabul wurud. Joseph, kamu ngerti nggak sih, Sep? Kamu itu disesatkan dengan terjemahan.
KPR 922, diksi Yesus itu nggak ada di dalam original teksnya, ditambahkan oleh LAI. Ini bukti kebenaran Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad diwahyukan oleh Allah dengan wahyu Quran. Quran surat Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Bible dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan dari Allah, padahal dari si Paulus, dari LAI. Ini loh saya buktikan. Jadi karena si Paulus mengaku sebagai Mesias, LAI sampai menutupi kalau si Paulus ini bukan mengaku sebagai Mesias dengan menambahkan diksi Yesus. Makanya saya tunjukkan original teksnya. Kalau si Paulus itu memang mengaku sebagai Kristus. Nah ini loh. Ya, ini Praisais pasal ke-9 ayat 22. Kau lihat ini. Ayat 22. Ada tambahan apa di sini? Ada tambahan tous. Kamu tahu nggak tous itu apa? Nggak ngerti. Ini dalam original teks ada tambahan. Quran ada terjemahan dalam kurung, itu bukan Quran, tapi terjemahan. Ini Biblemu original teks ada tambahan loh. Ceder kan. Nah, yang saya bahas ini adalah ini, Sep. Ya. Yang saya tanya itu adalah KPR 922. Ya. Si Paulus ternyata adalah Mesias palsu karena dialah yang kemudian mengaku sebagai Mesias. Karena LAI malu, maka ditambahkan kata Yesus dalam original teksnya nggak ada. Si Paulus itu, Cep, bukan hanya Mesias, dia itu penipu. Di mana? Baca ini. 2 Korintus 12. Ya, 2 Korintus 12 nomor ke-16. Nih, gua kasih sayembara, Sep. Teman-teman, saya kasih sayembara. Saya hapus akun ini. Kalau teman-teman bisa menemukan original teks, kamu katakan. Tuh, LAI ini banyak menutupi kebobrokan si Paulus Rasul palsu itu. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Ini dalam tanda strip panjang nih. Padahal nggak ada di dalam original teksnya. Saya bacakan kepada kamu. Esto de ego aukate baresa yumas aliu parkon panorgos dolo yumas elabon jederkon. Ternyata si Paulus menipu dan berbuat licik. Pertanyaan saya, kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Kalau enggak kan kamu katakan ini sebetulnya si Paulus yang mengaku kalau dia menjerat kalian dengan kelicikan dan tipu daya. Pertanyaan saya, kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Jangan lupa dijawab. Dari tadi gua terus yang menjawab. Pertanyaan yang kedua, tidak dijawab oleh si Joseph ya, karena dia emosi terus. Matius 7 ayat ke-15. Pertanyaan saya, nubuatan Yesus tentang nabi-nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus menyamar seperti domba. Siapakah nabi-nabi palsu yang bertemu dengan murid-murid Yesus dan nyamar jadi Kristen, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas? Ya, dalam bahasa Yunaninya, aduh waktunya kurang. Jawab, 2 itu saja. Ditanya apa, jawabannya kemana-mana. Makanya, kamu lebih baik jadi Protestan, jangan Katolik. Katolik itu menyembah Bunda Maria. Bunda Allah, Bunda Sorgawi, tolonglah kami Bunda Allah. Kamu sih menyembah Katolik, menyembah Bunda Maria. Jadi Protestan, Cep. Wah, mau nangis. Ya, mute. Nah, inilah Nandar. Dia nggak mampu diskusi dengan saya, jadi memainkan emosi. Tapi nggak masalah, karena saya dulu Islam, jadi saya tahu. Ya, cepat rematch. Saya mau langsung nggak sabar mau jawab kamu. Tuduhan kamu ini gampang banget semuanya. Al-Ahzab 50 nggak dijawab-jawab. Incest? Ya, nggak dijawab-jawab. Bilangnya, gue mulu dari tadi jawab. Kagak dijawab-jawab. Al-Ahzab 50. Teman-teman, record ya. Sampai kita sudah 4 kali ronde, Nandar nggak bisa jawab, nggak mampu jawab kenapa Muhammad melanggar Imamat 18 ayat 6 sampai 18 mengenai pernikahan incest. Al-Ahzab 50. Record nih. Saya tantang semua ulama kamu turun gunung. Kenapa di dalam Al-Ahzab? Langsung begini bukannya. Al-Ahzab 50 kenapa melanggar Imamat 8 ayat 16 sampai 18.
Kamu dari tadi nggak jawab loh. Itu saya cuma satu pertanyaan. Dari tadi kamu bombardir saya dengan berbagai macam pertanyaan yang lompat-lompat. KGK 841 sudah dijawab. Makanya kamu nggak mampu kan untuk meneruskan. Saya tanya LG apa? Suruh orang di belakang layar kamu itu yang memasuki data-data itu diskusi sama saya. Saya tahu loh Nandar. Jangan pikir saya nggak tahu. KGK 841 kamu nggak mampu lagi jawab lagi kan? Nggak mampu lanjutin. Kemudian apa lagi? Hah? Mengenai kisah para rasul 332 juga tidak mampu lagi kamu lanjutkan karena itu sudah dijawab. Sekarang kamu mau bertanya Matius 7 ayat 15. Ya, secara emosi saja kamu kok yang nggak mampu. Lihat, kalau kamu mengatakan apakah yang menghampiri para rasul itu Paulus yang kemudian nyamar jadi Kristen, lihat di dalam suratnya kepada Timotius 2 Timotius 4 ayat 7, Rasul Paulus menegaskan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Tidak pernah Rasul Paulus tiba-tiba berubah menjadi orang Yahudi dan kemudian nyamar, nggak seperti Muhammad. Nyamar jadi nabi tapi nggak mampu memberikan apapun. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 9 yang Nandar dari dulu nggak bisa jawab. Yusuf PI nggak mampu, Nandar nggak mampu. Sekarang ke siapa saya? Dalam surah Al-Ahqaf ayat 9, Muhammad tidak mampu memberikan apapun. Lihat, aku bukan rasul yang pertama di antara para rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Ini nabi palsu, pemberi harapan palsu, PHP namanya. Betul nggak Nandar? Kalau nabi Al-Anbiya yang diutus itu memberikan wahyu, menyampaikan petunjuk, harusnya tahu namanya petunjuk, ya tahu dong. Betul nggak teman-teman? Sepakat nggak? Yang Islam, yang punya otak, yang Kristen, yang cerdas, setuju nggak? Yang namanya memberi petunjuk artinya kita tahu apa yang akan kita tunjukkan. Lah kalau nggak tahu namanya bohong, pemberi harapan palsu. Jawab ya nanti ya. Al-Ahzab 50 utang belum dijawab, nambah Al-Ahqaf. Cuman 2 doang kok dari tadi. 1 aja nggak beres-beres, saya tambah, nekat, nggak apa-apa lah. Oke, kita lanjut. Mengenai Paulus yang dituduh rasul palsu, menghampiri para murid. Lihat, saya tadi sudah bawa ini, Nandar. Kamu kan ngomongin saya jadi Katolik Protestan. Tahu apa sih kamu dengan Katolik dan Protestan? Kamu aja nggak tahu. Di Katolik, kalau kamu mau nyentuh Katolik, saya terpaksa karena ini pasti berat bagi Islam. Saya tantang Islam secara otoritas, di mana Muhammad diakui kenabiannya sama seperti Paulus. Sebab, teman-teman, kalau atas pengajaran betul, seorang Paulus tidak akan dikonfirmasi jikalau tidak ada kepala gereja yang mengkonfirmasi, yaitu Petrus. Kita lihat 2 Petrus 3 ayat 15-18. Sebagai Paulus pertama, dia bertindak untuk mengkonfirmasi Paulus menjadi bagian dari jemaat. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Dan inilah Nandar. Memutarbalikan, tidak paham, ya menjadi kebinasaan. Ini paus kami yang pertama, Petrus, telah berbicara atas otoritas gereja bahwa Paulus dikonfirmasi. Sekarang Nandar, pertanyaan yang ketiga, saya tadi sudah jawab. Paulus bukan nabi. Kenapa? Karena secara otoritas Petrus yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 21 ayat 15-19 untuk menjadi gembala bagi domba-dombanya, itu telah mengkonfirmasi Paulus. Sekarang dengan cara yang sama, saya tantang Nandar, dari mana Islam bisa meyakini Muhammad? Apa otoritas yang ada pada Muhammad? Saya tanya otoritas. Ada 3, berarti belum terjawab sampai dengan detik ini. 1, Al-Ahzab ayat 50. Sudah 4 kali ronde, 4 kali gak dijawab. Kenapa Muhammad melanggar Imamat 18 ayat 16-17? 2, mengenai surah Al-Ahqaf ayat 9, kenapa Muhammad tidak tahu apa-apa? Walaupun dia nabi, harusnya dia tahu. Paulus dia tahu tentang keselamatan. Paulus dia tahu tentang kebenaran. Paulus dia menjanjikan apa yang Yesus janjikan, karena bukan Paulus yang menjanjikan. Paulus hanya menegaskan ulang. Sekarang, pertanyaan saya hanya 3. Saya nggak memahami karena nampaknya kamu sudah nggak becus. Kelihatan dari cara kamu morat-marit lari dari topik. Sekarang, saya minta kamu menjawab dulu aja itu 3 pertanyaan. Saya ingatin sekali lagi, Al-Ahzab ayat 50, kenapa melanggar Imamat 18 ayat 6-18 kamu buka. Di situ tentang perkawinan yang saya nggak tolak kalau kamu mengatakan Muhammad itu nubuatan dalam Ulangan yang dikutip dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 32. Tapi Musa yang menulis Imamat pun dilanggar oleh Muhammad dalam surah Al-Ahzab 50, dalam Al-Ahqaf ayat 9, dan dalam otoritas. Silahkan dijawab. Kak, menang debat. Joseph emosi. Terima Sep. Joseph ini nggak nyambung, malah Al-Ahzab 50 itu sebenarnya jauh banget korelasinya. Nih, Joseph, gua ajarin lu. Masa orang Islam ngajari orang Katolik nih, Sep.
Demi Allah ya, ini gua kasih tahu ya, demi Allah gua nggak ada ngasih bocoran siapapun, tidak ada debater muslim yang ngasih bocoran apapun, demi Allah. Jadi kau itu mengikuti Roh Kudus yang ada dalam lubang hidung Matius 2 Ayub 27 nomor 3. Dari mana? Saya sudah bersumpah demi Allah, tidak ada nih orang Islam yang WhatsApp saya karena mereka percaya untuk menghadapimu begitu mudah bagi saya. Baca Ulangan 18 nomor ke-21, 22, 23. Ciri nabi palsu itu apabila dia berbicara perkataannya tidak tergenapi. Inilah perkataan si Paulus yang tidak tergenapi, teman-teman ya. Ini 1 Tesalonika 4 nomor 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, inilah kebohongan si Paulus kalau Paulus ini nabi dan rasul Mesias palsu. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal. Ini Paulus dikiranya Yesus turun kembali ke dunia pada 2000 tahun yang lalu. Sehingga dia meleset ramalannya. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal. Pertanyaan saya, siapakah manusianya yang 2000 tahun yang lalu sampai sekarang masih hidup? Karena ini, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal. Ini ucapan Paulus meleset karena si Paulus adalah nabi palsu. Cederkan. Ini nandar umat Islam itu melanggar loh. Yang melanggar siapa, Sep? Yang melanggar itu kamu. Keluaran 20 nomor ke-1. Mengkuduskan hari Sabat, kamu melanggar, malah mengkuduskan hari Minggu. Ya jangan ada Tuhan selain daripada Allah, malah kamu nyembah Roh Kudus. Sekarang pertanyaan saya, di mana Musa nyembah Roh Kudus kalau Roh Kudus adalah Tuhan? Sementara di sini Tuhan itu Allah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Nih. Kemudian, kenapa Katolik membuat patung? Patung Bunda Maria disujudi, dicium. Patung Yesus dicium. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit. Malah membuat patung. Ya. Oh, banyak sekali nih. Ya, ini banyak orang Kristen yang melanggar. Berarti si Paulus nabi palsu dong. Mengkuduskan hari Sabat, malah mengkuduskan hari Minggu. Jangan membuat patung, malah bikin patung. Ya. Jangan menjadikan Allah-Allah lain, malah menjadikan Roh Kudus sebagai Allah, Yesus sebagai Allah. Cederkan. Ya. Kamu gak nyadar, Cep. Si Joseph kasihan nih dia. Dia itu salah satu kelemahannya adalah penuh emosi. Kalau aku kan penuh keceriaan. Cederkan. Makanya jadilah Katolik yang betul. Ada suksesi apostolik, ada katekismus gereja Katolik. Kamu saya ajarin nih. Katekismus gereja Katolik adalah buah dari magisterium gereja. Ini saya tunjukkan kepada kamu. Saya nggak kembali ke GGK. Ya, kamu belajar bahasa Indonesia atau tidak? Hubungan gereja dengan umat Islam. Namun, rencana keselamatan juga merangkum mereka yang apa tuh? Yang mengakui pencipta di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham dan bersama-sama kita bersujud kepada Allah, menyembah Allah. Makanya kamu ketika saya bertanya di mana ada orang berlatih kepada Yesus, kamu tidak sanggup menjawabnya karena gereja Katolik sendiri mengatakan hanya umat Islamlah yang menyembah Allah. Cederkan. Kamu ibadahnya tidak bersujud, kamu ibadahnya nyanyi-nyanyi. Malam kudus, malam yang indah, Bunda Maria, Bunda Surgawi, kabulkanlah permohonan kami. Ada doa novena, ada salam Maria, ada deponisi Maria. Ya, kamu malah berdoa kepada Bunda Maria. Santa Maria, Bunda Allah Surgawi, tidak ada yang tidak mungkin bagi Bunda Allah. Malah minta kepada Bunda Maria. Nah, jadi Protestan aja. Protestan tidak Bunda Maria memintanya. Pertanyaan saya tidak dijawab. Tesalonika tidak dijawab. Matius 7 tidak dijawab. Kenapa? Malu mengakui kalau si Paulus nabi palsu. Tesalonika 1, 14, 16, 17. Matius 7, 15. Siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus? Itu si Paulus. KPR 13 nomor 1. Cederkan. Joseph lihat aku gak tega, Cep. Maafin aku ya, Cep. Aduh, Joseph nih kamu salah pilih lawan, Cep. Kalah PK tapi menang debat. Aduh.
Malah larinya kemana-mana. Yang melanggar Kristen kok Islam yang di... Ada satu lagi nanti gue lupa ini menunjukkan ayat ini nih. Cep, masih aman Cep? Masih Cukup, jangan terus menggoda dan menjauhkan kita dari kebenaran. Sudah cukup. Mata kamu saja sudah membuat kita ngeri, apalagi kamu terus berbicara. Kamu tidak jawab Al-Ahzab ayat 50. Al-Ahzab 50 sampai dengan kamu terakhir tidak jawab. Kamu bilang itu lari-lari. Itu membahas tentang imamat 18 ayat 6 sampai dengan 18. Kenapa kamu nggak jawab? Saya tanya, kenapa nggak dijawab Al-Ahzab 50? Ini waktu saya, terserah. Ini waktu saya. Kenapa kamu takut? Silakan kamu terima. Saya sudah rematch loh. Saya sudah screenshot. Kamu yang nggak mau terima rematch saya. Rematch saya diterima. Waktu saya nggak mulai-mulai. Waktu saya nggak mulai-mulai. Al-Ahzab ayat 50 nggak dijawab-jawab. Lari. Al-Ahqaf ayat 9 nggak dijawab. Otoritas Muhammad tidak dijawab. Kemana kamu Nandar? Kenapa lari-lari ke KGK, ke Protestan, ke Katolik? Itukah Nandar nggak mampu? Kamu saya sudah bilang. Saya tantang ulama kamu yang turun hadapi saya. Nandar nggak becus ngadepin seorang Joseph. Saya emosi kayak gini, data saya dari tadi valid. Kamu bilang katanya saya nggak mampu jawab 1 Tesalonika. Woi Nandar, ini namanya pengangguran, banyak acara, terlalu banyak pengangguran dan acaranya banyak. Kamu baru tanya, sebelumnya kamu nggak nanya-nanya, baru kamu tanya udah bilang saya nggak jawab. Bodoh kamu, bukan lagi tolol, goblok, bodoh kamu. Ya, kamu mengatakan saya goblok karena Yesus mengatakan orang lain goblok, itu ada alasannya kenapa orang Farisi itu sama seperti kamu. Mereka denial. Al-Ahzab 50 sudah 5 kali 6 kali putaran nggak dijawab-jawab. Ini bukti Islam itu tidak mampu. Saya emosi nggak apa-apa. Sudah saya bilang saya manusia, saya bukan Hajar Aswad yang tiba-tiba menggelap hitam seperti ini. Nih, kalau tiba-tiba saya gelap, kamu kaget karena saya menyerap dosa kamu. Dosanya Nandar kamu saya serap. Kamu pusing. Kamu mengatakan kami menyembah Bunda Maria. Oh iya, lupa. Nandar. Islam itu juga bertawasul kepada orang yang sudah mati, Nandar. Loh, kalau di kami Bunda Maria itu hidup berdasarkan Yohanes 11 ayat 25. Lupa ya, Nandar. Bunda Maria itu hidup karena orang Kristen tidak mengalami kematian maut. Loh iya, Yohanes 11 ayat 25 Tuhan Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup meskipun dia sudah mati. Begitu juga dalam 1 Tesalonika, nanti kita bahas 4 ayat 14 ayat 16 sampai 17. Kita bahasin dulu ini. Ternyata Islam juga berdoa untuk orang mati, berdoa kepada orang mati, kepada benda mati, ya, kepada mayat dan seterusnya. Ini data dari NU online, bertawasul dengan orang yang sudah mati. Islam, Nandar. Ogah saya, ya. Diskusi sama kamu kemana-mana. Udah itu urusan nanti. Bunda Maria dengan perantara. Kita diskusi Muhammad Nabi palsu. Kenapa kamu nggak mampu jawab pertanyaan saya? Oke, kita lanjut lagi. Kemudian tadi saya sudah jawab di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4 berkenaan dengan KGK. Tadi kamu sudah saya tantang. Di mana kamu nggak bisa mampu jawab. Apa itu LG, Nandar? Saya tanya sama kamu. Kamu bawa KGK 841, websitenya sama seperti saya. Apa itu LG? Kamu tahu gini apa? Ini bukan singkatan, sekedar singkatan loh. Kamu diketawain loh sama uskup. Jangan bapak uskup. Frater, baru novice postulan, suster pun ngetawain kamu. Kamu bawa KGK 841, kamu nggak tahu ini apa. Kamu nggak tahu ini apa. Sok-sokan kamu ngajarin saya. Islam, ini orang PD-nya keterlaluan. Kamu baca di sini, ini rencana. Baru rencana. Nggak cuma Islam, ini berbicara mengenai hubungan gereja dengan umat Islam, juga dengan agama-agama bukan Kristen juga ada. Baca selanjutnya. Gereja mengakui bahwa agama ini pengakuan, artinya bahwa agama di luar daripada gereja Katolik juga masih mencari, belum menemukan. Artinya apa ya? Sesuai dengan salat kamu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Begitu, Nandar. Oke, berkenaan juga dengan 2 Korintus tadi, kamu percaya nggak, Nandar? Saya itu sudah menyusun kalimat yang preventif pencegahan. Ini saya sudah susun sebelum debat. Dia pasti akan mengikut ini. 2 Korintus 12-19 pernyataan yang tampak seperti Paulus mengakui kelecikan. Saya juga tahu ini tambahan. Saya sudah kasih catatan. Saya lebih pintar daripada kamu, Nandar. Perhatikan, di sini pasal ini Paulus menanggapi tuduhan bahwa ia memperdaya jemaat Korintus atau memakai tipu daya untuk keuntungan pribadi. Ini menanggapi tuduhan yang bersifat retoris atau sinis. Ini gaya bahasa. Paulus menurut tuduhan lawan lalu membantahnya di ayat-ayat berikutnya. Berani nggak kamu buka ayat 17-18, Nandar? Itu jawabannya di situ. Nah, beda dengan Muhammad. Ia mengatakan kalian itu mencari keuntungan dalam surah Al-Anfal ayat 41. Tambahan lagi buat Nandar.
Nggak dijawab, Al-Ahzab nambah lagi. Banyak banget. Al-Anfal 41. Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim. Perhatikan, Islam jangan denial. Kalau kamu menjawab untuk Allah dan Rasul artinya untuk orang-orang miskin, ini sudah ada bagiannya. Ini 1/5 ini khusus. Sekarang saya tanya, Nabi kamu sudah mati, kamu kasih kemana? Harta itu kamu masukkan, kamu tanam, kamu kubur. Sekarang saya tanya, ini sudah ada orang miskin dan Ibnu Sabil udah bagiannya. Sekarang kamu tambahan Al-Anfal 41. Karena di dalam 2 Korintus 14 yang tadi kamu bahas, itu berkenaan mengenai Rasul Paulus yang dituduh memberitakan Kristus demi keuntungan. Dan Rasul Paulus tanggapi dalam gaya bahasa sini. Sekarang kamu ada pertanyaan lagi. Saya ulangi, kamu belum menjawab sama sekali. Beda dengan saya. Oke, kamu jawab di mana dalam Al-Ahzab ayat 50 pernikahan incest, Al-Ahqaf ayat 9, Al-Anfal 41, dan mengenai otoritas Muhammad tidak terjawab. There, kon. Bang Nandar, bentar. Ini sampai jam? Baru nanya nih. Aduh, giliran udah kepepet. Sudah aja sampai jam berapa? Loh, kenapa emang menanyakan waktu? Kan kamu yang dari tadi banyak. Aku kan jadi tanya, tadi kan aku juga tanya sama kamu. Ya. Iya, sampai setengah 11. 20 menit. Berani? Iya, setengah 11 ya. Joseph ini kemana-mana. Terima, Cep. Ini bahasnya ke Al-Anfal. Padahal kita membahas tentang Paulus, Rasul palsu, Nabi palsu, Mesias palsu. Tapi bahasanya kemana-mana. Ya, dia tidak menunjukkan data. Nih, Cep, yang aku permasalahkan. Yang kau baca itu interpretasi. Kalau aku membacakan data ayat. Ya, ini caranya berdiskusi, Cep. Aku ajarin ya. Ini ucapan Yesus. Perhatikan, Cep, ya. Waspadalah terhadap ini hal pengajaran sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Kamu akui atau tidak, jujur terhadap diri sendiri atau tidak. Domba itu adalah interpretasi dari para pengikut Kristus. Pertanyaan saya, siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus dan ngaku-ngaku menjadi pengikut Yesus? Kalau bukan Paulus siapa? Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Ini aku pelan-pelan aja ya, karena aku anggap adekku ini ya, memang emosinya belum stabil. Paulus adalah nama setelah dia bertobat. Sebelum dia bertobat namanya Saulus. Saya akan buktikan kepada Anda. Matius 7 ayat ke-15 itu merujuk kepada si Paulus. Karena ketika dia Saulus, dia adalah nabi. Di mana Bang Nandar? Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Kalau saya penuh angel ya, Joseph tegang gitu kan, marah-marah ya. Kita lihat teman-teman ya. Kita menerjemahkan. Pada waktu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Seolah-olah pengajarnya ini Yunaninya itu adalah banyak orang ya. Saya bacakan kepada Anda di dalam bahasa Yunaninya. Esandetines en Antioquia katate ausan eklesian propetai. Propetai itu adalah nabi-nabi. Kai didaskaloi itu adalah para pengajar. ELA benar-benar penyesat terjemahan. Kita lihat teman-teman dalam Bubble Hub-nya ya. Kita lihat dalam Bubble Hub KPR 13 nomor 1. Ini teman-teman ya. There were now in Antioquia in the being congregation prophets and teacher. Kamu kan bisa bahasa Inggris. Teacher ini merujuk kepada satu orang atau banyak orang. Nah, di dalam Bubble Hub itu ada namanya strong number-nya. Ternyata teacher itu merujuk kepada plural, banyak orang. Begitu juga prophets merujuk pada banyak orang. Ini nih. Diklik aja ini NMP-nya. Ya, plural. Makanya Kristen itu disesatkan dengan terjemahan, teman-teman. Nih, ternyata si Paulus sebelum dia menjadi Paulus, dia adalah seorang nabi. Ini kalau kita lihat di dalam bahasa Ibraninya sama. Ya, dalam bahasa Ibraninya. Nepim
Morim hayu bakila aser be Antokiyah jederkon. Ternyata nabi palsu yang menyamar jadi pengikut Yesus adalah si Paulus. Coba baca Matius 7 itu ayat ke-18-nya. Apa dikatakan begitu, Sep? Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang buruk tidak menghasilkan buah yang baik. Si Paulus itu siapa? Si Paulus itu adalah nabi palsu yang dulunya membunuh murid-murid Yesus. KPR 9 nomor 1. Pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Si Paulus pohonnya buruk. Bahkan diduga dia itu anak hubungan zina. Makanya bapak Paulus itu nggak diketahui namanya siapa. Ibunya Paulus nggak diketahui siapa. Karena hubungan anak gelap. Sederkon. Ya. Nah, pengajaran dari si Paulus itu dibaca Matius 7 ayat 23-nya. Ayat 22-nya, pada hari terakhir banyak orang yang menyebutku Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan mengusir setan atas nama Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan Yesus Tuhan. Dan Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan bermujizat atas nama Yesus. Yang mengajarkan semua itu adalah nabi palsu dari Tarsus. Di dalam Matius 24 itu, si nabi palsu itu akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Yang tersesat, Ananias disesatkan. Dan 3 murid itu yang kau sebut itu. Ada 3 murid itu yang disesatkan oleh si Paulus. Karena dia adalah nabi palsu. Cederton. Kalah PK, menang debat. Joseph tertunduk malu, saudara. Bahas nabi palsu itu larinya kemana-mana si Joseph ini. Jeder konsep. Oh, udah nggak ada data lagi si Joseph nih. Langsung muter-muter. Gila, tega aku lah. Ya, silakan di-accept, silakan kamu duduk diam, silakan perbaiki eyeliner kamu di bawah celak mata kamu itu. Perhatikan, saya mau mengambil data. Kamu itu gak mengerti dari tadi, saya sudah jawab. Dan ingat ya, teman-teman Islam, jangan mau dibohongin, didustai. Kamu tadi denger ya, kita semua nandar sumpah-sumpah, tau gak? Di dalam Islam, sumpah itu boleh dipermainkan. Nanti saya tampilkan datanya. Jeder, makin banyak utang data kamu. Al-Ahzab ayat 50 gak dijawab, Al-Ahqaf ayat 9 gak dijawab, Al-Anfal ayat 41 gak dijawab. Kamu perhatikan dong Nandar, kita gak cuma bahas Paulus, kita juga bahas siapa? Muhammad. Sini debat lagi sama saya tema Muhammad atau Paulus Rasul palsu. Dari tadi perdebatan kita, teman-teman boleh menilai secara publik. Saya buka penilaian secara publik. Jangan mentang-mentang saya Kristen, Anda membela saya. Silahkan, kalau saya salah, Anda katakan salah. Benarkah dari tadi kita hanya berat sebelah membahas Paulus? Setuju nggak, teman-teman? Tidak ada bahasan sedikit pun mengenai Muhammad dari mulutnya Nandar. Hanya Paulus. Kenapa Nandar? Apa karena Muhammad tidak sehebat Paulus? Tidak dijawab. Padahal ini debatnya Muhammad dan Paulus, bukan hanya Paulus. Gak dijawab. Al-Ahzab 50 gak dijawab. Jeder kon, pembohong, pembual, penipu, pengangguran, banyak acara alias pengacara. Jeder. Kamu banyak sumpah demi Allah saya tidak dibantu baca. Karena saya percaya dalam Islam boleh. Sumpah itu bohongan boleh. Beda dengan kami orang Kristen. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Apa yang berasal dari, ada yang lebih dari itu, berasal dari si jahat. Dalam Al-Baqarah 225 dikatakan oleh Muhammad, oleh Allah kepada Muhammad, Allah tidak menghukummu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi dia menghukummu karena sumpah yang diniatkan oleh hatimu. Jadi kalau Nandar nanti alasannya, oh saya nggak sengaja sumpah di rumahnya Joseph, nggak bakal diampunin karena Allah mereka itu inkonsisten. Kalau di kami, sumpah itu nggak boleh sembarangan. Makanya 10 perintah Allah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tapi karena Allah kamu, ya itu kayak customer service tapi nggak becus, cuman turun sepertiga malam, dia maklum, jadi lupa, nggak sengaja. Ya, jadi saya nggak percaya sumpah kamu, mohon maaf ya. Semua orang Islam, mau pejabat, mau di negeri ini, itu sebab nggak heran sumpah kalian itu tidak terpegang karena Allah. Kalian itu tahu, kalian itu sumpah tidak sengaja. Jadi mau disumpah di atas kitab suci pun sumpah itu tidak kuat. Mana jawaban kamu? Al-Ahzab 50, Al-Anfal ayat 9, Al-Anfal 41, Al-Ahqaf ayat 9, mana? Mana otoritas Muhammad? Dari tadi nggak dijawab. Sekarang kita baca di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 12. Kalau kamu mengatakan Paulus itu mengajarkan mukjizat untuk menyebut
dia rasul palsu, kamu kurang membaca Kisah Para Rasul 5 ayat 12. Kisah Para Rasul itu kenapa parah? Di sini artinya rasulnya itu selain Paulus ada. Baca di sini bahwa rasul-rasul lain pun mengadakan banyak tanda. Itu sebab Tuhan Yesus yang memberikan kepada mereka. Di dalam Lukas tadi, yang kamu malah permasalahkan bahasa aslinya, padahal intinya membahas tentang bagaimana Yesus memberikan otoritas kepada para rasul untuk mengadakan mukjizat. Aku akan memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan memberikan tanda-tanda luar biasa. Setuju nggak teman-teman? Nandar nggak berani bantah itu karena dia tahu tidak ada bantahan. Sekarang, kamu mempertanyakan tentang Paulus di dalam Matius 7 ayat 15. Perhatikan Nandar, kamu percaya nggak kalau dikatakan itu sebagai domba? Saya tadi sudah jawab. Dalam 2 Petrus 3 ayat 15-18, Rasul Petrus yang dipilih oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes, bab 21 ayat 19, kita buka dalam Injil Yohanes. Yesus itu memilih Rasul Pak Petrus untuk menjadi penggembalaan dalam domba-domba. Kita baca dalam Yohanes 5:21. Lihat, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, lalu kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus memerintahkan Petrus untuk menjadi gembala, artinya dia menjadi paus. Selama 3 kali dia mengatakan gembalakanlah domba-dombaku. Dan Petrus sebagai wakil Kristus di muka bumi telah mengkonfirmasi ajaran Rasul Petrus yang mengatakan demikian dalam 2 Petrus 3:15. Ini tadi saya sudah bacakan. Kamu kenapa nggak bantah ini, Nandar? Berani nggak kamu bantah ini? Petrus tidak berotoritas. Berani nggak? Berani? Oke, silahkan saya tunggu. Masalahnya udah 3 kali. Jangan alasan. Utangmu banyak banget soalnya, Nandar. Bahas Al-Quranmu aja nggak selesai-selesai, apalagi bahas Alkitabku. Prioritasmu adalah Al-Quranmu dulu baru ke sini. Ingat, dari tadi aku pun sama. Aku bahas Alkitabku baru ke Al-Quranmu. Ini debat nggak fair, lama-lama berat sebelah bahas Paulus. Kenapa Muhammadmu nggak dibahas? Kasihan dia meringik di kuburan, udah ulang tahunnya sepi, suram, demo di mana-mana. Tambah kamu nggak ada ngomong apapun mengenai Muhammad, suram lah dia. Saya minta kamu untuk bahas Al-Ahzab ayat 50, kenapa perkawinan incest melanggar Imamat 18 ayat 6-18. Kemudian di dalam Al-Ahqaf ayat 9, kenapa Muhammad gak tahu apa-apa padahal dia nabi. Kemudian di dalam surah Al-Anfal 41, kenapa Muhammadmu itu merampas harta rampasan peras. Dan otoritas Muhammad, di mana Muhammad diakui sebagai nabi. Dijawab. Banyak utangmu. Joseph, saya jawab ya. Ini Nandar, Petrus ini kok mengakui si Paulus. Justru itulah nubuatan Yesus, Sep. Kau baca ini. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mujizat yang dahsyat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Cederkon. Tidak jawab ya. Nah, ketika memahami Quran, ada metode bil maksur, memahami ayat Quran dengan ayat Quran. Kenapa kau hanya baca satu ayat? Kenapa kau nggak baca surat Al-Bayyinah? Innalladzina amanu wa amilu solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adin tajri min tahtihal anhar. Cederkon. Baca Quran sepotong-sepotong, cep. Justru umat Islam itu sudah dijamin keselamatannya. Kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Mahia aba ya Rasulullah. Waman ato'ani daholal jannah. Siapa yang mengikuti aku pasti masuk surga. Dia lihat mukanya tuh, jederkon. Justru kalau mengakui Paulus masuk neraka, sebagaimana perkataan Yesus, semua orang Kristen akan digarami dengan garam api, jederkon. Kau baca Al-Ahzab. Kau baca tuh Keluaran 20. Ternyata Kristen itu menolak ajaran Torah. Nguruskan hari Sabat, malah hari Minggu. Tesalonika kenapa nggak dijawab? Kenapa ucapan Paulus meleset? Bukti ucapan si Paulus meleset adalah karena dia nabi palsu. Bukti si Paulus tidak punya bapak dan ibu. Bukti adalah dia anak hubungan zina. Cederkon. Kalau nabi kami ada tuh. Ya. Ayahandanya Abdullah, ibundanya yaitu Sayyidati Aminah. Sekarang saya tanya, bapak dan ibunya Paulus siapa? Ustaz Wapi, Paus. Nah, bahkan pertanyaan saya nggak dijawab ya. Nih, saya buktikan kepada kamu. Karena kalau debat kayak gini tuh lain ditanya, lain jawab. Joseph, ini itu merujuk kepada si Paulus. Ini
Kisah para Rasul 13 nomor 1. Hal pengajaran sesat ini yang dibuat para nabi ini apa? Kau baca ayat ke-22-nya. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepada ke Tuhan. Nabi Muhammad pernah nggak mengajarkan Yesus Tuhan? Enggak. Paulus. Bukankah kami berbuat demi namamu? Paulus. Setan demi namamu? Paulus. Mengadakan mujizat demi namamu? Paulus. Ini yang mengajarkan ajaran dari nabi palsu. Ayat 15. Nih ayat 15-nya, perikopnya pengajaran nabi palsu. Nih, perikopnya ya, ayat 15, hal pengajaran sesat. Hal pengajaran sesatnya apa? Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan itu. Makanya Yesus mengatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, hai sekalian kau pembuat kejahatan. Tadi Joseph nantang, sini mana ulamamu? Orang kamu ditanya isim aja sama Ustadz Wapi, kapok kamu. Sep, itu isim apa, Sep? Saya nggak tahu, saya bukan anak pondok. Jeder kon. Nantang-nantang ulama sama Ustadz Wapi aja bubuk. Ya, sama aku bubuk, sama Ustadz Wapi bubuk. Pertanyaan saya nih, Sep. Kalau Nabi Muhammad itu tertulis di dalam Torah, tertulis di dalam Tanakh. Nih, saya tunjukkan. Kalau Paulus tertulis tapi sebagai nabi palsu, makanya dia hubungan kenapa Paulus itu tidak punya bapak dan ibu? Hasil hijina dia itu, Sep. Nih kalau Nabi Muhammad tertulis, Sep, saya tunjukkan ya. Jangan kejang kamu nih. Kidung Agung pasal kelima ayat 16. Kita klik, ada leksikonnya. Ya, apa leksikonnya nih? Kita lihat, Joseph. Ya, kalau Nabi kami ada tertulis dalam Bible-mu. Nih, kau baca. Kau bisa bahasa Inggris enggak? Gua ajarin. Kalau Nabi kami ada di dalam kitabmu sebagai orang yang benar. The Arabic Hamidah means price and the name Muhammad Sederkon comes from the root. Si Paulus boro-boro ada di dalam Torah. Nabi kami ada di dalam Bible-mu. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Bible, mereka meyakini mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Jederkon. Bubuk kon. Aku kalah PK nggak apa-apa, tapi menang debat. Ceder kon. Joseph, bubuk. Tesalonika 1, 14, 16, 17. Kenapa si Paulus ramalannya meleset? Tidak dijawab. Aduh, gak tega. Silakan, Sep. Kamu closing. Setelah itu aku. Belum closing ini. Loh, katanya tadi nanya sampai jam berapa. Sekarang nggak mau closing. Terakhir kan harus tadi kamu tanya jam berapa? Kamu kan tadi tanya, Nandar. Sesinya gini loh, Bang Nandar. Closing itu akan jatuh di kamu pertama yang ngomong, baru saya. Bukan saya dulu yang ngomong closing ini. Kamu ngerti nggak cara ronde debat saya tanya sama kamu? Joseph, ya udah. Aku tadi nanggapin kamu. Baik. Aku kan nanggapin kamu. Sekarang aku closing ya. Jadi ini saya terakhir dulu, baru habis saya closing. Bukan kebalik. Karena kamu tadi pertama bicara. Jadi udah jangan marah-marah. Lu yang nanya, bukan yang nanya sampai jam berapa. Gak tahu cara membaca Anda, jangan banyak ngomong. Aduh, Joseph marah-marah. Kalah debat, kalah PK. Udah buru-buru udahan aja, terima. Udah mau buru-buru udahan saja. Secara urutan itu saya. Yang terakhir baru nanti abis saya, baru abis ini closing. Loh, kok diakhiri, Nandar? Kok diakhiri? Closing itu karena kamu duluan yang ngomong. Yaudah, terima, jangan marah-marah. Ceder kon. Bubuk. Ya marah lah orang saya ngadepin orang kayak kamu kok. Blow on-nya minta ampun. Oke, kamu tadi bawa Wafi. Saya bukan bilang saya nggak bisa jawab. Jangan fitnah. Saya bilang ini bukan bahasanya. Waktu itu kita bahas tentang konsep ketuhanan. Saya tahu bagaimana cara membahas wakana kalimatullah. Apa katakan yang berfungsi sebagai fi'il nakis. Hah? Apa ta'aluk dalam kata wakana? Kenapa kamu nantangin saya? Itu urusan beda. Kamu ini lari-lari. Hah? Mana Wafi dengerin kan? Betul nggak? Koreksi coba. Buang-buang waktu saya kamu. Sekarang kamu tadi jawab mengenai Kidung Agung 5 ayat 16. Lihat Kidung Agung 5 ayat 16. Saya itu jadi... Tapi saya orangnya fokusnya bisa keren loh. Nggak kayak kamu. Nggak bisa dipecah-pecah. Makanya kamu dari tadi nggak mampu untuk diskusi. Perhatikan. Di sini apa? Ayat porno dalam Bible dan kaidah. Perhatikan. Islam, hey Nandar, hey Wafi, hey MUI. Perhatikan. Nandar ini mau mengatakan Muhammad itu ada di dalam kitab porno, yaitu Kidung Agung. Karena menurut Islam, Kidung Agung itu kitab porno. Yeay, tepuk tangan sesuai dengan junjungannya. Trademarknya adalah seorang yang vulgar dan penuh akan selangkang. Hore.
rekam dong, laporin dong ke MUI ini penista. Karena Kidung Agung menurut ulama, menurut Kainama, menurut ustadz-ustadz, menurut Yahya Waluni itu adalah kitab porno. Kok bisa Muhammad yang sesuci itu ada di dalam kitab porno? Oh, apa jangan-jangan memang sesuai dengan brandingannya? Ceder kon, kebanyakan ceder sih. Saya sudah bilang jangan suka meledakkan diri di mana-mana, nanti puing-puingnya kita beresin susah loh. Perhatikan, Anda, saya serius sama kamu. Kamu mempermasalahkan tentang Petrus yang katanya adalah orang-orang pilihan yang disesatkan. Perhatikan, di dalam Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Yesus sendiri memberikan otoritas yang sampai dengan detik ini kamu tidak mampu jawab. Otoritas Muhammad mana kamu tidak mampu jawab. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Inilah otoritas Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Lihat, Yesus itu berkuasa dan memberikan otoritas, memberikan jaminan kepastian bahwa dia menyertai para rasul sampai akhir zaman. Maka tidak mungkin, sangat tidak mungkin, kalau kamu mau bantah pakai dalil, sangat tidak mungkin bagi Petrus untuk dicobai nabi palsu. Makanya sekelas Muhammad tidak mampu untuk bisa meruntuhkan gereja Katolik selama berabad-abad. Karena yang dipimpinnya adalah Petrus, dan Petrus telah diberikan legitimasi oleh Yesus melalui kuasa Roh Kudus bahwa dia menyertai sampai akhir zaman. Ini otoritasnya. Jadi kalaupun Paulus dikatakan nabi palsu, sudah ada yang nyangkal bahwa Yesus yang menyertai. Nggak seperti Allah yang tidak mampu menentukan jalan, sehingga Muhammad dalam Al-Ahqaf nggak dibahas-bahas. Al-Ahqaf ayat 9. Muhammad dibiarkan nggak tahu apa-apa. Kasihan banget sih Muhammad, katanya kekasih tapi nggak tahu apa-apa. Ini mah namanya bukan kekasih, simpenan aja kita kasih tahu kan. Simpenan kalau mau ke rumah saya nanti istri saya tunggu pergi. Loh, ini simpenan enggak, kekasih enggak, nggak tahu apa-apa. Berarti Muhammad bukan siapa-siapa. Bukan Habibullah, bukan simpenan Allah, bukan siapa-siapa berarti. Ya, coba dijawab ini deh, tadi nggak dijawab. Al-Ahzab ayat 50 nggak dijawab. Kemudian kamu lari ke Keluaran 20. Oke, kita bahas di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 27. Di situ dikatakan apa? Bahwa kita beribadah nggak cuma hari Minggu, Nandar. Makanya kalau lewat gereja jangan kepanasan, jangan tutup muka, jangan buang muka. Seperti Muhammad dalam surah Abasa memalingkan muka dan mukanya masam. Kenapa? Karena di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-40 di sini dikatakan di sini dikatakan bahwa kita beribadah itu tiap-tiap hari. Ya. Lihat di sini. Kita beribadah bertiap-tiap hari. Di mana? Di dalam Kisah Para Rasul 2:46. Dengan bertekun dan dengan hati mereka berkumpul tiap-tiap hari Islam. Gak cuma hari Minggu di dalam bait Allah. Jadi orang Kristen beribadah, mau Katolik, mau Protestan, mau Ortodoks, kita ibadah, ada ibadah harian, ada ibadah mingguan. Kalau kamu ngomongin sama saya Katolik, katanya kamu tahu Katolik, harusnya kamu tahu ada misa harian, misa mingguan. Ketahuan, bubuk, bohong, jeder, kon, pengacara. Katanya tahu Katolik. Yang mulia Uskup Kardinal Suharyo, jangan tanggepin orang stres ini karena dia ternyata nggak tahu apa-apa mengenai Katolik. Ini jelas-jelas dalam Kisah Para Rasul 2:46 dikatakan kita berkumpul tiap-tiap hari, nggak cuma hari Minggu. Dia taunya cuma hari Minggu. Wahai para imam, para romo, para klerus, gak usah ditanggepin. Mending saya aja yang awam ngadepin dia. Lihat aja dia nggak tahu apa-apa mengenai ibadah kami. Jadi nggak cuma hari Minggu. Oke, ini ada ayat-ayatnya. Jadi nggak cuma Keluaran 20. Kami menggenapi karena Tuhan Yesus mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Pertanyaan saya nggak dijawab-jawab sampai akhir. Closingan, silakan closingan. Sudah tidak ada kesempatan untuk menjawab atau tambahan data baru. Ya, ada closingan. Tahan dulu, aku belum buka kamera. Bentar. Menang debat. Silakan closing. Menang debat. Oke, Sep. Terima, Sep. Sudah saya bilang, ketika kita membaca Quran itu ada yang namanya pemahaman metode bil ma'thur, memahami ayat Quran dengan ayat Quran, ya. Kemudian ada metode bil riwayah, memahami Quran dengan riwayat-riwayat yang sahih. Nabi Muhammad itu, Yesusmu itu tidak bakal masuk sorga kalau Nabi kami tidak masuk sorga terlebih dahulu. Nih, gua bacakan hadisnya. Masih aja ditanya, gua sadar bilang nih, baca Joseph. Kamu bisa baca nggak? Nggak bisa baca kan? Ati babal janati yaumul qiyamah fa astabtihu fayakul hojin man anta. Pada hari kiamat Rasulullah mendatangi pintu sorga, membukakan. Ini ada fi'il amr,
Fa'astaftihu, bukakanlah pintu itu. Fayaqul khazin, lalu berkatalah si penjaga pintu sorga ini, memangnya sorga Kristen, sorga kok ada naga masuk? Itu bagaimana ini? Sorga apa tempat curanmor? Kalau sorga kami tertutup rapat kiri kanan atasnya. Man anta fa'akul Muhammad fakul bika umirtu labtaha li ahadin qablaka. Jeder kon. Nih, di hari kiamat ku datangi pintu sorga, lalu ku minta dibukakan malaikat penjaga sorga, bertanya, siapa engkau? Lalu ku jawab, Muhammad. Dia berkata, karena engkau lah aku diperintahkan agar tidak membuka pintu surga bagi seorang pun sebelum kamu. Yesusmu tuh gak bakal masuk sorga kalau nabi kami tidak masuk sorga dulu. Jeder kon. Bubuk. Menang debat gua mah sama lu mah. Cetek. Nandar di dalam Mazmur. Makanya buka wawasanmu itu, jangan terpaku dengan dogma. Kata siapa hanya di dalam di dalam Kidung Agung. Kalah debat. Kita lihat. Bener enggak di dalam Hagai kau baca Hagai kita porno atau bukan? Oke, yang Kidung Agung kau tidak terima, saya bukan 2 nomor 7. Saya enggak mengais-ngais, kitabmu sendiri LAI mengakui ya. Saya akan tunjukkan kepada kamu nih. Saya gedein. Bapak Ibu, kita sudah dengar debat ini dan mari kita merenungkan firman Tuhan dan menyimak firman Tuhan dengan baik. Semoga firman Tuhan yang senantiasa memberkati, menguatkan kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30. Begini bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh bumi, seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia.
maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terunan-terunanmu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpulan-gumpulan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepada kamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Ayat 1, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahkan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana Kristus yang dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul yang sudah kita baca, bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit, dan Dia hidup dan diangkat ke surga, dan Dia naik ke surga. Hal ini membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar menyelamatkan manusia yang berdosa, di mana Yesus sudah menolong dan menebus kita dari dosa kita melalui kematian dan kebangkitannya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan ragu untuk percaya Yesus, karena Dia jalan dan kebenaran itu. Barang siapa mengakui Dia di hadapan manusia, maka Allah sendiri atau Yesus sendiri mengakui dia yang percaya itu di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu, kita menerima dan mengakui Yesus adalah Dia yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Dia yang menghakimi manusia. Maka dari itu kita senantiasa menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak penderitaan, tetapi Yesus tetap Yesus.
Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang menolong, yang memberkati, dan yang menuntun kehidupan kita. Ya, bagi Bapak Ibu, biarlah video ini dan juga renungan ini memberkati, menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.